Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab 4. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.7, yaitu tentang integral trigonometri untuk bagian yang ketiga. Jadi sampai saat ini, saya sudah membuat 3 seri untuk variasi model soal integral trigonometri secara mudah, lengkap, dan detail. Jadi bagi kalian yang akan menonton video ini, ada baiknya kalian telah menonton dulu integral trigonometri bagian yang kedua dan bagian yang pertama di link sebelah sini, agar kalian bisa mengikuti pembahasan soal berikut dengan lebih baik. Mari sama-sama kita mulai pembahasan soal berikut ini. Untuk model soal yang berikut ini adalah model soal yang sedikit lebih advance ya. Jadi kita diberikan bentuk integral 1/1 min sin x dx. Jadi ini kita tidak bisa menyelesaikan bentuk 1/1 min sin x ini dengan cara yang biasa. Ya. Akan ada 2 alternatif penyelesaian yang saya berikan di sini. Kalian bisa membandingkan dengan cara mana yang lebih mudah gitu ya. Kalian bisa pilih sendiri nanti. Untuk alternatif yang pertama, saya buat 1/1 min sin x ini dengan cara mengalihkan sekawan bentuk ini. Jadi 1/1 min sin x dikali sekawannya 1 plus sin x per 1 plus sin x. Ini akan jadi 1 plus sin x per cos kuadrat x. Kemudian bentuk yang 1 plus sin x per cos kuadrat x ini kita bagi dengan cos kuadrat x masing-masing. Jadi 1 per cos kuadrat x jadi secant kuadrat x, dan sin x per cos kuadrat x jadi secant x tangen x dx. Lalu kita integralkan masing-masing, baik secant kuadrat x dan secant x tangen x, hingga kita peroleh integral dari secant kuadrat x terhadap x menjadi tangen x, dan integral secant x tangen x menjadi secant x. Jangan lupa untuk integral tak tentu ini pakai C atau konstanta di sini ya. Untuk alternatif yang kedua, di sini kita akan merubah bentuk 1 min sin x itu menjadi 1/1 min cos pi per 2 min x. Kalian tentunya sudah tahu itu ya, sin bisa dirubah jadi cos pi per 2 kurang x, atau cos 90 derajat kurang x, dan bentuk cos pi per 2 min x ini bisa jadi 1/1 min 1 min 2 sin kuadrat pi per 4 min x per 2. Rumus ini berasal dari rumus sudut ganda yang telah kita pelajari pada bab trigonometri matematika peminatan di kelas 11. Kalian juga bisa simak video saya yang membahas tentang hal tersebut. Untuk bentuk yang ini, kita peroleh untuk yang paling sederhananya jadi integral 1/2 sin kuadrat 1/4 pi min x per 2 dx. Setengahnya kita keluarkan dari integral, jadi setengah integral kosekan kuadrat 1/4 pi dikurangi x per 2 dx. Hingga kita peroleh bentuk ini jadi setengah kali min 2 kali kotangen pi per 4 min x per 2 plus c. Dan bentuk yang ini kita sederhanakan lagi menjadi kotangen 1/4 pi dikurangi x per 2 plus c. Sampai sini paham ya? Ini kalian review materi yang integral pertama supaya kalian lebih lancar untuk mengetahui integral dari bentuk-bentuk trigonometri tertentu yang diberikan dalam soal. Pastikan kalian udah lancar dulu untuk bagian yang pertama. Jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan lebih mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua dan yang ketiga. Kita diberikan bentuk integral akar dari 1 plus sin x dx, dan yang kedua integral dari akar 1 min sin x dx. Nah, kita harus kreatif untuk menyelesaikan soal ini untuk menghilangkan bentuk akarnya gitu ya, dan menjadi bentuk sin x atau cos x yang tunggal. Jadi penyelesaiannya yang pertama, bentuk 1 plus sin x ini, satunya saya bongkar jadi sin kuadrat setengah x tambah cos kuadrat setengah x. Dan sin x-nya itu menjadi 2 kali sin setengah x kali cos setengah x gitu ya. Kalian tentunya sudah tahu bahwa 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Oleh karena itu saya bisa memecah sin x jadi 2 sin setengah x kali cos setengah x, bukan?
Jadi kalau kita integralkan, bentuk akar dari yang ini, yaitu sin kuadrat setengah X plus 2 sin setengah X cos setengah X plus cos kuadrat setengah X, ini akan menjadi integral akar dari sin setengah X plus cos setengah X kuadrat. No kuadrat ketemu akar hilang ya. Jadi integral sin setengah X plus cos setengah X dx. Jadi kita peroleh bentuk ini jadi min 2 kali cos setengah X plus 2 kali sin setengah X plus C. Kita integralkan masing-masing. Ini integralnya ke dalam nanti. Gitu ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga di sini. Integral akar dari 1 min sin X dx. Maka dengan cara yang serupa, kita bisa rubah 1 min sin X-nya jadi sin kuadrat setengah X plus cos kuadrat setengah X. Dan min sin X ini kita rubah jadi 2 kali sin setengah X kali cos setengah X. Kita lakukan cara yang serupa seperti tadi. Jadi bentuk yang ini kita masukin ke dalam akar. Kita peroleh integral dari akar sin kuadrat setengah X min 2 sin setengah X cos setengah X plus cos kuadrat setengah X dx. Kalau kita faktorkan menjadi integral akar dari sin setengah X min cos setengah X kuadrat. Nah, bentuk kuadrat ketemu akar hilang. Jadi menyisakan bentuk integral sin setengah X dikurangi cos setengah X. Kalau kita udah dapat seperti ini, berarti kita bisa mengintegralkan bentuk yang ini. Jadi min 2 kali cos setengah X min 2 kali sin setengah X plus C. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Dan yang kelima tentunya. Kita diberikan bentuk integral dari akar 1 plus cos X dx. Dan yang kelima itu integral dari akar 1 min cos X dx. Maka untuk penyelesaiannya bentuk 1 plus cos X dx ini kita bisa rubah jadi 1 plus 2 cos kuadrat setengah X dikurangi 1. Jadi 1 yang di sini tetap ini nggak kita rubah. Dan cos X ini kita bongkar jadi 2 cos kuadrat X min 1. Ya. Jadi kalian peroleh bentuk 1 min 1 itu jadi 0 ya. Dan menyisakan 2 cos kuadrat setengah X di sini. Dan akibatnya, integral dari akar 2 cos kuadrat setengah X itu akan menyisakan akar 2 integral dari cos setengah X dx. Bentuk integral cos setengah X dx yang udah tunggal gini, kalian tentu tahu cara menyelesaikannya ya. Jadi, akar 2 dikali 2, 1 per ininya, konstanta dari variabel X. Jadi 1 per setengah kan 2. 2 akar 2 kali sin setengah X plus C. Dan untuk contoh soal yang kelima, kita lakukan cara yang serupa. 1 min cos X itu akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X yang sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Maka bentuk ini dengan cara yang sama seperti nomor 4, kita peroleh integral akar dari 2 sin kuadrat setengah X dx. Akar 2-nya kita keluarkan dari integral jadi akar 2 integral sin setengah X dx. Maka bentuk ini kita rubah menjadi, kita integrasikan maksud saya menjadi akar 2 integral dari 1 per 1 per 2 itu 2. Jangan lupa integral dari sinus itu adalah minus. Hingga kita peroleh minus 2 akar 2 cos setengah X plus C. Oke, tidak ada soal latihan untuk video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa kalian nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya upload video saya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.